Selamat datang kembali di channel Ilmu Pikiran, dan dimanapun Anda berada, saya berharap Anda sentiasa dalam keadaan sehat dan sukses. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini otakmu seperti tidak secerdas dulu? Sulit fokus, sering lupa, atau malas mempelajari hal baru? Jangan anggap remeh tanda-tanda ini. Bisa jadi otakmu sedang dalam kondisi kritis tanpa kamu sadari. Menurut penelitian dari University of California, kebiasaan multitasking dan overstimulasi dari gadget bisa mengurangi efisiensi otak hingga 40%. Artinya, otakmu bekerja lebih keras tapi menghasilkan lebih sedikit. Di video ini, kita akan bahas 5 tanda utama bahwa otakmu sedang dalam kondisi kritis. Jika kamu mengalami salah satunya, kamu harus segera bertindak sebelum terlambat. Kenapa ini penting? Karena otak adalah pusat kendali tubuhmu. Kalau otak rusak, bukan cuma kemampuan berpikir yang menurun, tapi juga kesehatan mental dan fisikmu bisa terganggu. Jadi tonton video ini sampai habis, karena kita juga akan bahas solusinya. Tanda 1. Kamu sering lupa dan sulit fokus. Kamu sering lupa hal-hal kecil? Baru saja pegang HP, tiba-tiba bingung mau ngapain. Atau baca sesuatu tapi enggak ngerti-ngerti. Ini bukan sekadar masalah sepele, tapi tanda bahwa otakmu sedang kewalahan. Salah satu penyebab utamanya adalah overstimulasi. Kita terlalu sering scrolling media sosial, mengonsumsi informasi secara berlebihan, tapi otak kita nggak diberi waktu untuk mencerna. Menurut Dr. Daniel Levy, ahli neuroscience dari McGill University, otak kita hanya bisa memproses sekitar 120 bit informasi per detik. Kalau kita terus-menerus membanjiri otak dengan informasi, kinerjanya akan menurun drastis. Contoh, coba perhatikan, apakah kamu sering kesulitan menyelesaikan satu tugas tanpa terganggu? Misalnya, saat sedang bekerja atau belajar, tiba-tiba kamu tergoda untuk membuka Instagram atau YouTube. Solusi: kurangi screen time dan latih fokus secara bertahap. Coba teknik Pomodoro. Fokus bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Meditasi selama 10 menit setiap hari untuk melatih mindfulness dan meningkatkan konsentrasi. Tanda 2. Otakmu terbiasa berpikir dangkal. Pernah nggak baca sesuatu yang sedikit rumit, lalu otakmu langsung menyerah? Misalnya, baca artikel panjang atau belajar topik baru, tapi rasanya berat banget buat dipahami. Ini bisa jadi tanda otakmu terbiasa berpikir dangkal. Kebiasaan mengonsumsi konten cepat seperti TikTok atau thread singkat membuat kita jarang melatih otak untuk berpikir mendalam. Menurut penelitian dari Stanford University, kebiasaan ini bisa mengurangi kemampuan otak untuk memproses informasi yang kompleks dan mendetail. Analoginya, kalau kamu hanya makan makanan cepat saji setiap hari, tubuhmu akan kekurangan nutrisi dan akhirnya sakit. Begitu juga dengan otak. Kalau hanya diberi informasi instan dan dangkal, kemampuannya untuk berpikir kritis dan analitis akan menurun. Solusinya, latih otakmu dengan membaca buku atau artikel yang lebih panjang. Gunakan teknik active reading. Catat poin-poin penting dan rangkum dengan kata-katamu sendiri agar lebih paham apa yang disampaikan. Tanda 3. Sulit mengambil keputusan. Kamu sering bingung saat harus mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal kecil seperti mau makan apa, pilih baju mana, atau kapan mulai kerja. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk, tapi bisa jadi tanda bahwa otakmu kehilangan kebiasaan berpikir kritis. Penyebabnya, menurut psikolog Barry Schwartz, kebiasaan menunda keputusan
seringkali disebabkan oleh paradox of choice. Semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sulit kita untuk memutuskan. Solusinya, batasi pilihanmu dan fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Gunakan teknik decision fatigue reduction. Buat keputusan penting di pagi hari saat otakmu masih segar. Tanda 4. Sulit menerima sudut pandang baru. Apakah kamu sering menolak sudut pandang baru? Misalnya ketika ada ide atau konsep yang berbeda dari keyakinanmu, kamu langsung menolaknya tanpa berpikir panjang. Ini tanda bahwa otakmu mulai kehilangan fleksibilitasnya. Penyebabnya, orang dengan fixed mindset cenderung sulit berkembang karena merasa sudah cukup tahu segalanya. Padahal, dunia terus berubah dan hanya mereka yang mau belajar, yang bisa bertahan. Contoh nyata, Blockbuster menolak ide streaming dari Netflix karena merasa bisnis mereka sudah cukup sukses. Akhirnya, Blockbuster bangkrut, sementara Netflix menjadi raksasa streaming dunia. Solusinya, tantang dirimu untuk mempelajari hal-hal baru di luar zona nyamanmu. Bertanyalah, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Tanda 5. Kehilangan rasa ingin tahu. Dulu waktu kecil, kita selalu penasaran dengan banyak hal. Tapi seiring bertambahnya usia, banyak orang kehilangan rasa ingin tahu itu. Mereka merasa sudah cukup tahu atau malas untuk belajar sesuatu yang baru. Penyebabnya, menurut penelitian, rasa ingin tahu adalah salah satu faktor utama yang membuat otak tetap aktif dan sehat. Tanpa rasa ingin tahu, kita akan terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak menantang. Solusinya, tantang dirimu untuk mempelajari satu hal baru setiap minggu. Ikuti kursus online atau baca buku dari penulis yang berbeda. Penutupnya, jadi apakah kamu mengalami salah satu dari 5 tanda ini? Kalau iya, jangan anggap remeh. Otak adalah aset terbesar yang kita miliki. Yuk, mulai perbaiki kebiasaanmu hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga otakmu karena dia adalah aset terbesarmu. Mulai hari ini, mari hidup lebih sadar dan produktif.